Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Permadori, NIM 1905106039, asal Prodi Pendidikan Jasmani kelas A 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran pencaksilat yang diampu oleh Bapak Didik Cahyono SPD. Di sini saya akan menyampaikan video presentasi tentang sejarah perkembangan dan sarana prasarana pencaksilat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pencaksilat. Pencaksilat merupakan bela diri asli Indonesia. Selain digunakan sebagai upaya untuk mempertahankan diri, seni bela diri ini juga menjadi salah satu seni budaya yang keberadaannya tetap dilestarikan sampai sekarang. Nama pencaksilat mulai digunakan sejak 1948 untuk menyatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Silat tidak hanya berkembang di negara Indonesia saja, melainkan juga tumbuh dan berkembang hingga ke negara-negara Melayu lain, seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Singapura. Bahkan hingga ke benua lain seperti Amerika, Australia, dan Afrika. Sejarah pencaksilat di Indonesia dan perkembangannya sudah mulai sejak zaman kerajaan. Kemudian berkembang pada zaman penjajahan Belanda, kemudian pada zaman penjajahan Jepang, hingga yang terakhir ketika pada masa kemerdekaan. Yang pertama, perkembangan pencaksilat zaman kerajaan. Pada masa kerajaan masih berlangsung, bela diri adalah suatu keterampilan yang sudah umum diketahui oleh masyarakat luas sebagai salah satu sarana pertahanan dan keamanan. Bela diri sangat penting dikuasai oleh suatu angkatan perang untuk memperluas wilayah kerajaan dan juga untuk melawan kerajaan lain. Ada beberapa kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Kediri, Mataram, Singasari, Sriwijaya, dan juga kerajaan Majapahit. Mereka menyiapkan berbagai pasukan yang sudah terlatih dengan ilmu bela diri untuk mempertahankan wilayahnya. Perkembangan pencaksilat juga diketahui sudah ada sejak pemerintahan Raja Airlangga, yaitu raja dari kerajaan Kahuripan. Pada saat itu, pencaksilat sudah dipraktikkan sebagai bela diri umum bernama Ehok Hik, yang berarti maju selangkah memukul. Noto Sojitno tahun 1999. Yang kedua, perkembangan pencaksilat zaman penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan pencaksilat sangat ditentang dan dilarang oleh pihak Belanda karena dianggap berbahaya untuk keberlangsungan penjajahannya di Nusantara. Oleh karena itu, pencaksilat diajarkan dan dipelajari dengan sembunyi-sembunyi dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Pada zaman penjajahan Belanda ini, pencaksilat hanya diperbolehkan untuk mengembangkan kesenian yang masih digunakan di beberapa daerah. Itu pun hanya sekedar pertunjukan atau upacara saja. Meski begitu, akibat dari penekanan pihak Belanda, hal ini juga menjadi pemicu masyarakat untuk lebih serius mempelajarinya, hingga berakibatkan pertumbuhan silat pada masa-masa selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan pencaksilat pada zaman kedudukan Jepang. Berbeda dengan zaman Belanda yang menentang pertumbuhan pencaksilat, sejarah pencaksilat di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang justru didukung dan diperbolehkan untuk dipraktikkan. Pencaksilat diizinkan oleh Jepang dengan tujuan untuk kepentingannya sendiri, yaitu untuk membangkitkan semangat pertahanan dalam menghadapi serangan sekutu dalam Perang Asia. Berdasarkan saran dari Shimizu, kemudian banyak diadakan pemusatan tenaga dari berbagai aliran pencaksilat untuk membantu para prajurit Jepang. Maka dari itu kemudian didirikan perkumpulan pencaksilat yang sudah diatur oleh pemerintah secara serentak. Meskipun Jepang sudah memberi kesempatan untuk menghidupkan kembali unsur-unsur warisan dari kebesaran bangsa tersebut, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk memanfaatkan semangat yang menurutnya akan timbul kembali dari masyarakat. Dengan begitu akan menguntungkan bagi pihak Jepang, bukan atas kepentingan nasional. Meskipun demikian, tetap ada keuntungan bagi bangsa kita, yaitu masyarakat kembali sadar demi mengembalikan ilmu tersebut di tempat semestinya. Bahkan masyarakat juga mulai menata dan mengembangkannya kembali ilmu silat, dan selanjutnya dapat digunakan dalam nilai-nilai yang ada untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat, perkembangan pencaksilat pada zaman kemerdekaan. Sejarah pencaksilat di Indonesia terus berlanjut perkembangannya hingga pada masa kemerdekaan.
Dalam periode ini diadakan perintisan didirikannya organisasi pencak silat yang tujuannya adalah untuk menampung dan mempersatukan perguruan-perguruan seni bela diri yang ada. Pada tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta, terdapat sejumlah pendekar yang berkumpul. Mereka kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, atau yang disingkat dengan IPSSI. Organisasi ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya Induk Pencaksilat Seluruh Indonesia. Dalam organisasi tersebut terpilih ketua pertama yaitu Mr. Wongsongonegoro, dan kemudian organisasi tersebut dirubah menjadi Ikatan Pencaksilat Indonesia dan disingkat sebagai IPSI. Tujuannya adalah untuk membakar lagi semangat juang rakyat Indonesia pada zaman pembangunan. Sekarang IPSI tercatat sebagai sebuah organisasi silat nasional paling tua yang ada di dunia. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1980, didirikan pula sebuah organisasi pencaksilat bernama Persatuan Pencaksilat Antara Bangsa atau yang disingkat sebagai Pesilat. Organisasi ini didirikan dan diprakarsai oleh Edi Muhammad Nala Persaya dari Indonesia, yang pada saat itu masih menjabat sebagai ketua IPSI. Kemudian diadakan sebuah acara pencaksilat yang dihadiri oleh berbagai perwakilan dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, maupun Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat beberapa organisasi silat yang sudah didirikan, diantaranya sebagai berikut: IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, Induk Organisasi Silat Indonesia; Pesaka, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia; Induk Organisasi Silat Malaysia; Persis, Persekutuan Silat Singapura; Induk Organisasi Silat Singapura; Persib, Persekutuan Silat Brunei Darussalam; Induk Organisasi Silat Brunei Darussalam. Dan yang paling membanggakan, negara seperti Amerika Serikat serta Eropa juga turut serta dalam mengembangkan pencak silat ini dengan mendirikan perguruan silat di negara-negaranya. Hingga saat ini silat sudah ditetapkan sebagai salah satu cabang olahraga resmi yang juga dipertandingkan dalam pertandingan tingkat internasional, terutama dalam pertandingan seperti SEA Games. Sarana dan prasarana pencak silat. Yang pertama, sarana pencak silat, yaitu lapangan atau gelangan yang berbentuk segi 4 bujur sangkar dengan ukuran 7x7 meter. Bidang laga berbentuk lingkaran dalam bidang olahraga. Dan selanjutnya adalah matras, biasanya untuk tempat latihan atau juga untuk penglapis gelangga. Kemudian prasarana pencak silat. Yang pertama, seragam pencak silat atau pakaian pencak silat yang berwarna hitam-hitam. Kemudian body protector atau pelindung badan. Selanjutnya lampu babak atau tanda lain untuk menentukan ronde atau babak. Selanjutnya peluit atau alat yang berpusing sama seperti gong. Selanjutnya stopwatch atau jam pertandingan. Kemudian meja dan kursi untuk juri. Selanjutnya papan tulis atau alat lain yang berfungsi sama. Kemudian bendera warna kuning untuk wasit dan bendera merah dan biru untuk dewan juri. Ember dan kain pel untuk membersihkan lapangan. Dan ada juga alat yang tidak masuk dalam gambar seperti pelindung kemaluan atau genital protector dan timbangan untuk menimbang berat badan peserta. Itu saja yang dapat saya tampilkan dan jelaskan. Apabila ada salah bicara atau salah pemahaman, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.